Baik, terima kasih ya Putri atas waktunya. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa baru ya, adik-adik mahasiswa baru ya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang eh, pedoman akademik ya, tentang bagaimana perkuliahan di STIKI Indonesia ya. Nah, ini materinya adalah pedoman akademik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Inyoman Budha Hartawan ya. Saya kebetulan ditugaskan sebagai kepala program studi sistem komputer. Ya, nanti kalian pasti sering akan ketemu dengan saya ya. Nah, sebelumnya ya selamat bergabung menjadi keluarga besar Stiki Indonesia ya. Kita kalau di Dikti itu dikenal dengan Stimik Stikom Indonesia. Ya, kalau di masyarakat kita dikenal dengan Stiki Indonesia. Nah, kalau kalian pasti sudah sering mendengar kata Stiki Indonesia, ya kan? Nah, tapi kalau di Dikti, di pemerintah kita dikenal dengan Stimik Stikom Indonesia. Nah, kemudian kita punya semangat ya, teman-teman. Kita punya punya semangat di Stiki Indonesia yaitu semangat menjadi dan memberi. Jadi semangat menjadi dan memberi ini adalah bagaimana kita atau Anda menjadi mahasiswa, kemudian Anda akan memberikan kemampuan terbaik Anda sebagai mahasiswa. Ya, saya nanti menjadi dosen, menjadi kepala program studi akan memberikan kemampuan terbaik saya sebagai kepala program studi. Ya, nah tentunya sebelum teman-teman masuk menjadi mahasiswa ya, sekarang kan teman-teman menjadi mahasiswa ini ya, menjadi mahasiswa, teman-teman sudah masuk ke dalam kategori kaum intelektual, kaum yang cerdas, ya, kaum yang mengutamakan pemikiran, ya, mengedepankan cara berpikir, ya, mengedepankan cara berpikir, ya, dibandingkan dengan rekan-rekan yang belum beruntung untuk kuliah teman-teman ya. Banyak sekali masyarakat Indonesia ya yang seumuran teman-teman tidak beruntung untuk kuliah dan bersyukurlah teman-teman masih bisa kuliah. Jadi tolong dimanfaatkan kesempatan ini ya. Nah, sedikit tentang Stiki ya. Stiki ini berdiri tahun 2008 ya. Tepatnya pada 18 April 2008. Nah, jadi setiap bulan April kita berulang tahun ya teman-teman. Nah, pengelolaannya berada di bawah Yayasan Wahana Widya Wisesa. Nah, jenjang atau strata di program di Stiki Indonesia ini adalah sarjana atau strata 1 teman-teman ya, atau S1 ya, bukan diploma ya, tapi sarjana atau S1 ya, di mana kita di sini memiliki dua program studi yaitu Teknik Informatika dan Sistem Komputer. Nah, teman-teman kebetulan berada di program studi Sistem Komputer ya. Nah, ini struktur akademik teman-teman yang ada di Stiki ya. Nah, wakil ketua satu kita adalah Ibu Ani Suryanti Kusuma. Kemudian kepala program studi TI adalah Pak Wayan Gede Sukaparwita. Kemudian sekretarisnya adalah Ibu Eni ya. Kalau di prodi SK ya kebetulan saya sendiri kepala prodinya. Kemudian sekretarisnya adalah Pak Gung Eka ya. Teman-teman ya, nanti teman-teman pasti akan sering ketemu dengan Bapak Ibu ini ya ketika berada di ruang prodi ya. Nah, di akademik itu ada banyak banyak divisi ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa ketemu dengan Ibu Diatri ya, sekretaris WK1, kemudian kepala unit pelaksana sertifikasi Ibu Wiwi ya, kemudian koordinator KPTA Pak Alit, dan juga nah ini yang paling sering teman-teman akan temui nanti ya, Ibu Nirwana dari BAK ya, terkait dengan keterangan aktif kuliah, jadwal kuliah ya, pindah jurusan ya, teman-teman akan sering ketemu dengan Ibu Nirwana nanti ya. Nah, kemudian apa sih bedanya kuliah dengan sekolah gitu ya? Kalau sekolah ya teman-teman dulu kalau dari segi pakaian ya pakaiannya seragam ya, dari hari Senin, hari Sabtu ya dia punya seragam sendiri. Nah, sedangkan kalau di kuliah tidak ada seragam.
Ya, tidak ada seragam kecuali kita mengikuti aturan dari pemerintah di mana setiap hari Kamis kita pakai pakaian adat, ya. Itu. Nah, kemudian kalau dari segi perkuliahan, ya kalau namanya mahasiswa ya ada kata mahanya di depan, ya berarti sudah lebih dari siswa, ya jadi mahasiswa ini sudah dituntut mampu untuk mandiri, teman-teman. Ya, mandiri. Jadi kalau tidak paham dengan materi ya bertanya gitu, tidak boleh diam. Bertanya, ya sampai menemukan jawaban. Dicari dulu sendiri, dipelajari dulu sendiri, tidak paham, ditanyakan, didiskusikan. Sama siapa? Sama teman bisa, sama dosen harus. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa diskusi dengan rekannya, membentuk sebuah kelompok belajar atau diskusi juga dengan dosennya bisa. Apalagi sekarang kita juga bisa komunikasi dengan dosen secara online seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi mau diskusi itu sangat bisa sekali. Ya, itu bedanya dengan antara sekolah dan kuliah. Nah, kemudian kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan di perkuliahan itu menggunakan sistem kredit, teman-teman ya. Sistem kredit. Jadi waktu penyelenggaraannya itu menggunakan sistem semester. Nah, di mana satu semester itu adalah 6 bulan. Ya. Jadi dalam satu semester itu adalah 6 bulan. Jadi selama 6 bulan teman-teman kuliah untuk satu semester. Nah, di mana dalam satu semester itu terdiri dari 16 minggu pertemuan. Jadi teman-teman akan melakukan perkuliahan selama 16 kali dalam satu semester. Nah, termasuk ujian, UTS dan UAS. Ya, itu. Nah, sistem kredit itu misalnya begini. Ada satu mata kuliah terdiri dari 2 SKS atau terdiri dari 3 SKS. Jadi, teman-teman akan mempelajari mata kuliah itu selama 2 SKS. Nah, nanti akan ditentukan 2 SKS itu berapa jam atau berapa menit. Nah, nanti akan diperlihatkan. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ya. Dalam satu SKS, ya jika dia kelas teori, maka dia itu dilaksanakan perkuliahan selama 50 menit. Ya. Nah, tapi kalau praktikum, maka perkuliahan dilaksanakan selama 100 menit dalam satu SKS. Ya, itu. Nah, kemudian beban masa studi. Nah, beban masa studi ini maksudnya adalah ketika teman-teman menempuh pendidikan di STIKI selama 4 tahun kurang lebih ya, 4 tahun kurang lebih ya untuk mendapatkan gelar S1, maka teman-teman harus menempuh minimal 144 SKS. Ya, 144 SKS. Nah, itu berapa mata kuliah? Ya, sekitar 60 mata kuliah. Ya. Nah, tergantung bobot dari mata kuliahnya. Satu mata kuliah bobotnya berapa SKS. Nah, tinggal dikalikan. Nah, 144 SKS ini sudah termasuk tugas akhir dan kerja praktik. Ya, tugas akhir dan kerja praktek. Nah, kemudian waktu studi maksimalnya adalah 14 semester atau 7 tahun. Waktu studi maksimal ini maksudnya adalah apabila teman-teman senang kuliah lebih dari 4 tahun ya. Jadi ketika 7 tahun teman-teman harus lulus gitu loh, harus tamat ketika 7 tahun. Apabila teman-teman tidak tamat selama 7 tahun, maka teman-teman otomatis akan di DO. Ini udah sistemnya pemerintah begini, teman-teman ya, kita nggak bisa rubah. Ya, jadi harapan saya tolong 3,5 tahun selesai karena kurikulum kita desain agar mahasiswa itu bisa lulus 3,5 tahun. Ya, teman-teman ya. Nah, nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman akan mendapatkan gelar sarjana komputer atau Eskom. Ya, nanti kalau ditanyakan misalnya di STIKI kuliah nanti gelarnya apa? Eskom, sarjana komputer. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya bimbingan akademik, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman di rumah punya orang tua, nah di sekolah juga punya orang tua.
Nah, namanya dosen PA. Nah, jadi ada dosen yang ditugaskan untuk membimbing teman-teman. Ya, untuk saat ini teman-teman belum diplotkan, tapi teman-teman bisa bertanya tentang akademik ke saya langsung. Boleh. Ya, tentang permasalahan akademik. Ya, di mana nanti ketika teman-teman sudah mulai bimbingan, nanti bimbingannya minimal 3 kali ya. Bimbingannya 3 kali. Ya, di awal eh, semester, di pertengahan semester, dan di akhir semester. Ya, nah itu 3 kali bimbingannya. Ya, dengan dosen PA-nya. Oke. Nah, kemudian di perkuliahan atau perguruan tinggi, kita punya yang namanya PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, jadi seluruh data dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu ada di sini. Ada di sini, teman-teman. Ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan, nama kita di Dikti atau di pemerintah adalah STIMIK Sikom Indonesia. Nah, jadi pastikan nanti ketika sudah kuliah selama 1 semester, data teman-teman ada di sini. Ya, kunjungi pddikti.ristekdikti.go.id. Nah, nanti pastikan data dari teman-teman ada di sini. Masukkan NIM, spasi, STIMIK Sikom Indonesia. Ya, nah nanti akan muncul di sana. Jurusan apa, mata kuliah yang diambil apa, ya. Kuliah sudah berapa lama. Ya, pastikan itu dicek setiap semester. Ya, pastikan itu dicek setiap semester. Karena inilah yang menentukan apakah teman-teman terdaftar sebagai mahasiswa atau tidak. Dan apakah kampus tujuan teman-teman ini kampus yang memang resmi atau kampus abal-abal yang tidak diakui oleh pemerintah. Nah, teman-teman bisa cek di PD Dikti ini. Ya. Nah, STIKI Indonesia itu di pemerintah dikenal dengan STIMIK Stikom Indonesia. Ya, teman-teman, ya, dan itu diingat, nanti diceknya setelah teman-teman kuliah 1 semester ya. Nah, karena nanti data teman-teman belum dilaporkan. Ya, belum dilaporkan karena masih berstatus mahasiswa baru, ya. Nah, oke. Di pelayanan akademik, teman-teman, di pelayanan akademik, teman-teman nanti akan berhadapan dengan 2 divisi, yaitu BAK, Biro Administrasi Akademik, dan Prodi, program studi. Nah, ini ruangannya berdampingan, teman-teman. Mungkin nanti akan diberikan video tentang kondisi kampus di STIKI. Nah, ini ruangannya berdampingan. Di BAK, teman-teman mengurus tentang perkuliahan, mengubah jadwal kuliah, pindah jurusan, ya. Di Prodi, teman-teman bisa mengurus tentang ujian, ya, ujian terkait dengan pengurusan KPTA, tugas akhir, skripsi, kemudian minta surat penelitian, surat kerja praktek. Nah, itu diurus di Prodi, ya. Itu. Nah, kemudian registrasi akademik mahasiswa. Nah, ini juga yang membedakan sekolah dengan kuliah, ya, teman-teman. Kalau di sekolah, teman-teman sudah mendapatkan mata pelajaran yang akan diperoleh di semester berikutnya, sedangkan di perkuliahan ketika menjadi mahasiswa, teman-teman sendiri yang menentukan teman-teman mau mengambil mata kuliah apa. Ya, teman-teman sendiri yang menentukan teman-teman mau ngambil mata kuliah apa. Ya, bisa melalui registrasi akademik mahasiswa. Nah, di sini teman-teman memilih tentunya dengan pendampingan dosen pembimbing PA-nya, dosen PA-nya. Mata kuliah apa yang bisa teman-teman ambil semester depan. Ya. Nah, sistemnya online. Jadi siapa tahu nanti teman-teman pas liburan lagi di kampung gitu ya. Teman-teman liburan lagi di kampung, kemudian tidak bisa ke kampusnya, bisa online teman-teman ya. Bisa mengisi KRS-an dari kampungnya. Bisa bimbingan dengan dosennya dari kampungnya secara online. Ya, secara online. Dan tentunya setelah bimbingan, setelah mengisi KRS, teman-teman melakukan validasi. Nah, nanti secara lebih detail tentang ini akan diinformasikan ya di dekat-dekat KRS-an. Nah, sedangkan yang semester baru ini kan teman-teman sudah langsung diinputkan. Jadi teman-teman tidak mengisi lagi. Nanti dimulainya di semester 2. Nah,
Nah ini teman-teman ya, berhenti studi sementara. Nah jadi teman-teman dalam melakukan perkuliahan, ya dalam melakukan perkuliahan atau studi di STIKI Indonesia, teman-teman diizinkan untuk berhenti studi sementara atau diistilahkan dengan cuti, ya cuti. Nah cuti dapat diajukan selama 2 semester secara akumulatif, namun tidak berturut-turut. Artinya, misalnya teman-teman kuliah semester 3 mau cuti, ya. Jadi ajukan cuti dulu. Di akhir semester 2 teman-teman ajukan cuti dengan dosen PA. Nanti semester 3-nya teman-teman cuti. Ketika semester 4 teman-teman harus masuk, ya. Teman-teman harus masuk, enggak boleh berturut-turut. Masuk dulu 1 semester, nanti semester 5 mau cuti misalnya, ya silahkan. Ya semester 5 cuti lagi. Nah, ingat cuti ini diajukan teman-teman ya, jangan menghilang. Ya, misalnya teman-teman mau cuti di semester 3. Di akhir semester 2 ini ajukan dulu ke dosen pembimbingnya. Ya, dosen PA-nya. Pak, saya mau cuti di semester 3. Nah, nanti dikasih form untuk ngisi surat cuti. Ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan menghilang ya. Oke. Nah, perkuliahan, pelaksanaan dan tata tertib. Nah, di sini mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari pertemuan nyata selama 1 semester. Nah, kemudian menggunakan pakaian rapi, tidak diperkenankan mengenakan sandal di dalam lingkungan kampus. Ya, ini karena kita kampus ya, jadi wajib harus berpakaian rapi ya. Gunakan sepatu ya teman-teman, jangan pakai sandal. Kemudian wajib menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, tata tertib perkuliahan ini akan disampaikan ulang nanti di setiap awal perkuliahan oleh masing-masing dosennya ya. Jadi saya tidak banyak membahas ini. Kemudian untuk ujian selama teman-teman kuliah di STIKI Indonesia, kita ada 3 model ujian ya. Yang pertama UTS, ya biasanya dilaksanakan pada minggu ke-7 dan ke-8. Kemudian ada UAS, ujian akhir semester yang dilaksanakan di akhir semester. Ya. Kemudian ujian komprehensif, ujian lisan. Ujian lisan. Jadi ketika tugas akhir atau KP, teman-teman ujiannya ya lisan. Teman-teman mempresentasikan penelitian atau mempresentasikan hasil karya dari teman-teman. Ya. Nah, penilaian ya saya tidak bahas lama ini, nanti di perkuliahan akan disampaikan lagi ya. Grade nilai kita ada nilai A, B, C, D sampai E ya. Nah, jadi untuk membantu mahasiswa mempercepat dalam menyelesaikan studi ya, biar bisa 3,5 tahun ya. Jadi teman-teman difasilitasi semester antara. Semester antara ini biasanya dilaksanakan di akhir semester genap. Nah, di semester antara ini teman-teman bisa mengambil mata kuliah baru sebanyak 9 SKS. Ya, jadi semakin banyak teman-teman mengambil mata kuliah, semakin cepat teman-teman lulus. Ya. Jadi pastikan itu mata kuliah yang diambil lulus nanti, ya. Nah, di semester antara ini juga digunakan sebagai semester untuk memperbaiki nilai. Nah, misalnya kemarin dapat D gitu, mau diperbaiki biar jadi A. Nah, bisa di semester antara ini. Ya, diberikan kesempatan. Ya. Oke. Nah, di penilaian di perkuliahan itu dikenal biasanya dengan IP. Ya, IP ini menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa. Jadi biasanya ditanya, IP-mu berapa gitu. IP-mu berapa? Artinya berapa tingkat keberhasilan mahasiswa dalam semester ini gitu. Ya. Jadi rumusnya adalah jumlah SKS dikali N dibagi jumlah SKS. Nah, detailnya seperti ini, teman-teman. Ya, detailnya seperti ini. Detailnya seperti ini. Misalnya, teman-teman mengambil mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pengantar Teknologi Informasi,
algoritma dan pemrograman, pengantar manajemen bisnis, dan basis data. Nah, di mana masing-masing punya bobot SKS tersendiri. 2, 2, 4, 2, 3 gitu ya, berturut-turut ya. Nah, totalnya 13. Nah, kalau misalnya nilai teman-teman untuk pendidikan Pancasila dapat A, nah A ini bobotnya 4. Kalau dapat B, B ini bobotnya 3. Nah, dapat C, C ini bobotnya 2. Kalau D 1, kalau E 0, teman-teman. Nah, nanti N kali SKS ini adalah bobot dikalikan SKS. 4 dikali 2, 3 dikali 2, 3 dikali 4 gitu. Nah, nanti akan dapat nilai dari total N kali S. Nah, mendapatkan 42, teman-teman ya. Nah, nanti tinggal dibagi, teman-teman. 42 dibagi 13. Berarti IP teman-teman adalah 3,23. Ini IP-nya sangat tinggi, teman-teman. Di atas 3 itu sudah tinggi IP-nya. Nah, jadi saran saya, tolong IP-nya agar dijaga berada di atas 3,0. Nah, itu tolong dijaga ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi jumlah SKS yang dapat direncanakan oleh mahasiswa pada suatu semester disesuaikan dengan IP. Ya, jika lebih dari 3,0, maka SKS yang dapat diambil 24. Nah, jika berada antara 2 sampai 2,99, SKS yang dapat diambil 22. Jika kurang dari 2,0, maka SKS-nya 18. Nah, artinya apa, teman-teman? Jika teman-teman ingin lulus cepat, 3,5 tahun, maka usahakan IP-nya di atas 3,0. Ya, di atas 3,0. Kenapa? Agar setiap semester bisa ngambil 24. Kalau sudah bisa ngambil maksimal, ya 3,5 tahun sangat mungkin untuk lulus. Ya, jangan lama-lama kuliah ya, teman-teman. 3,5 tahun sudah cukup. Ya. Nah, kemudian, nah ini di sini ada evaluasi keberhasilan studi dan dropout. Ya, DO ya istilahnya ya. Jangan sampai di DO ya, teman-teman ya. Nanti DO ini adalah kasarnya itu adalah pemecatan mahasiswa gitu. Ya, dipecat dari studinya. Ya. Nah, bisa dengan berbagai alasan. Ya. Nah, nanti DO ini akan dilakukan evaluasi melalui IPK dulu. Ada dalam rentang waktu tertentu. Akan dilakukan evaluasi. Nanti teman-teman akan dapat surat. Dan harapan saya jangan sampai dapat surat. Ya, jangan sampai dapat surat. Ya. Nanti kalau memang terindikasi akan DO, nanti akan diberikan surat, akan dikirimkan langsung oleh WK1. Ya. Jangan sampai lah, ya, jangan sampai mengalami DO. Nah, kemudian di sini ada predikat kelulusan. Ya, nanti ketika teman-teman dapat ijazah, ada predikat kelulusan, bad, good, excellent. Ya, harapan saya ya bisa semuanya cum laude ya. Ya, di mana IPK-nya 3,51 sampai 4,00. Ini untuk cum laude dengan pujian ya. Harus bisa ya, teman-teman ya. Nah, tipsnya untuk bisa lulus dengan cum laude, sering-sering diskusi dengan dosen pembimbing. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke program studi. Nah, di Stiki seperti yang saya sampaikan tadi ada 2 program studi. Ada teknik informatika, ada sistem komputer. Ya, teknik informatika ada sistem komputer. Nah, karena teman-teman di sini semuanya adalah sistem komputer, maka saya akan jelaskan untuk sistem komputer ya. Nah, ini untuk PI ya. Saya langsung di sistem komputer ya. Nah, program studi sistem komputer ya. Program studi sistem komputer ini sebenarnya adalah gabungan dari program studi teknik informatika dan elektro. Ya. Nah, jadi di sini program studi sistem komputer mempunyai visi menjadikan program studi yang membentuk sarjana komputer yang memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi sistem tertanam atau embedded system dan jaringan komputer ya, serta mendukung dalam perkembangan industri pariwisata berwawasan budaya. Ya.
Nah, apa aja sih yang dipelajari di program studi sistem komputer, ya? Dan kemudian nanti setelah lulus dari program studi sistem komputer, teman-teman bisa bisa ngambil kerjaan apa gitu, ya. Nah, ini adalah profil lulusan dari program studi sistem komputer. Embedded System Engineer. Nah, apa itu Embedded System Engineer? Nah, kalau Embedded System Engineer ini adalah perekayasa di bidang sistem tertanam. Nah, kalau teman-teman zaman sekarang ini sering membaca tentang berita teknologi, saat ini sudah mulai digunakan robot, sudah mulai diterapkan sistem-sistem pengendali lampu secara jarak jauh, sistem-sistem penyiram otomatis, ya. Nah, teman-teman embedded system ini ya mempelajari itu, ya, mempelajari itu. Bagaimana mengendalikan lampu lewat HP, bagaimana mengendalikan lampu menggunakan aplikasi web, ya. Bagaimana melakukan penyiraman secara otomatis melalui smartphone atau melalui aplikasi web. Nah, di sini teman-teman belajarin itu, ya. Kemudian Computer Network and Server Engineer. Nah, jadi teman-teman yang berprofesi sebagai network engineer, yang suka jaringan, yang suka server, yang suka Linux, yang suka hacking, ya, hacking menjadi hacker gitu ya. Nah, teman-teman akan pelajari Computer Network dan Server Engineer di sini, ya. Nah, itu yang bisa teman-teman geluti di bidang network dan server. Jadi mengelola server, ya. Jadi kalau teman-teman eh, ada yang membuat program, nah programnya itu kan diletakkan di server biar bisa diakses secara online. Nah, tugas teman-teman lah nanti yang menjaga programnya agar bisa diakses secara online, ya. Kemudian software engineer, ya, selain embedded, selain komputer network, nah teman-teman juga bisa sebagai perekayasa software, membuat software atau istilahnya programmer, ya. Istilah lainnya adalah programmer atau software developer, ya. Teman-teman bisa membuat program, ya. Tidak hanya membuat program, tapi teman-teman bisa mengintegrasikan dengan perangkat lunak. Misalnya ingin biar keren, motornya itu dihidupkan lewat HP. Nah, itu bisa. Ya, di motornya nanti dipelajari tentang embedded system engineer-nya, nanti komunikasi ke HP-nya pelajari pakai software engineer. Ya, nah itu. Nah, itu profil lulusannya. Nah, Pak, kalau saya misalnya mau jadi guru atau mau jadi dosen, bisa, Pak? Nah, bisa, kalau mau jadi dosen kan harus kuliah lagi S2. Ya. Atau Pak, kalau saya mau apa namanya, mau mau jualan atau mau jadi pengusaha bidang komputer, bisa Pak? Bisa. Kan sudah punya pengetahuan tentang komputer, ya. Itu. Kalau misalnya saya mau jadi eh, apa, entrepreneur atau technopreneur, ya sangat bisa sekali, ya. Pak, misalnya gini, Pak, saya punya usaha di rumah, usaha kuliner gitu. Usaha kuliner, saya ingin mengembangkan tentang marketingnya Pak, pemasarannya lewat internet, biar orang tua saya jualannya bisa online juga. Bisa Pak kalau kuliah di SK atau sistem komputer? Bisa ya. Kan kalian belajar tentang software engineer, tentang network juga ya, tentang marketing juga ada. Nanti kan diajarkan juga semuanya ya. Jadi sangat bisa sekali. Oke. Nah, kemudian syarat kelulusan ya teman-teman, tadi sudah disampaikan, syarat kelulusan ini memang adalah syarat dari pemerintah, itu minimal 144 SKS. Memang dari pemerintah aturannya segini, 144 SKS untuk S1. Ya. Nah, di program studi sistem komputer dibagi jadi 135 SKS teman-teman menempuh mata kuliah wajib, 9 SKS teman-teman menempuh mata kuliah pilihan. Nah, 9 SKS ini kurang lebih sekitar 3 mata kuliah teman-teman. Ya, 3 mata kuliah di mana masing-masing terdiri dari 3 SKS. 3 kali 3 berarti 9
SKS. Ya. Nah, kita menawarkan sekitar 15 mata kuliah pilihan, teman-teman. Ya, 15 mata kuliah pilihan. Jadi teman-teman hanya memilih 9 SKS saja. Ya, 9 SKS saja. Mau mata kuliah yang mana sesuai yang teman-teman inginkan gitu. Ya. Nah, kurikulum kita berbasis KKNI, teman-teman ya. KKNI. Kemudian untuk mempermudah teman-teman dalam menentukan perencanaan studi, ya, kita punya yang namanya pohon mata kuliah, teman-teman. Ya, pohon mata kuliah. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, ya. Pohon mata kuliah. Nah, jadi di semester 1, semester 2, 3, 4 sampai 8 ini sudah terdapat mata kuliah yang ditawarkan. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester masing-masing. Ya. Nah, tapi teman-teman juga boleh misalnya berada di semester 2, mau ngambil mata kuliah di semester 4, boleh diizinkan. Asalkan memenuhi persyaratan. Kan ada syaratnya. Ya, teman-teman ya. Nah, di bagian atas ya kolomnya ini adalah semester, yang ke bawah ini adalah mata kuliahnya, teman-teman ya. Yang ke bawah ini adalah mata kuliahnya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat di setiap kotak ini dibagi dua. Di bagian atas adalah nama mata kuliahnya, di bagian bawahnya adalah bobot SKS-nya. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, contoh pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada 2 SKS. Nah, kemudian di sebelahnya ada basis data. Ada 3 SKS, 2 T, 1 P. Nah, ini artinya adalah 2 teori, 1 kali praktikum. Nah, ya, itu cara membacanya begitu. Ya, cara membacanya begitu. 2 T, 1 P. Kemudian, kemudian ada tanda panah. Ada tanda panah di mata kuliah 1 ke mata kuliah yang kedua. Nah, ini artinya mata kuliah yang 1 ini menjadi prasyarat untuk mata kuliah yang kedua. Ya. Nah, itu caranya membaca. Nah, artinya apa? Untuk bisa mengambil mata kuliah yang kedua, teman-teman harus lulus mata kuliah yang ke-1. Itu misalnya English 1 harus lulus untuk bisa mengambil English 2. English 2 harus lulus untuk bisa mengambil English 3 dan English 4. Ya itu. Nah, pastikan mata kuliah yang ada tanda panahnya ini teman-teman lulus. Kalau tidak lulus nanti akan menghambat kelulusan teman-teman. Karena apa? Karena ketika tidak lulus misalnya teman-teman masuk ke semester 2, teman-teman tidak bisa mengambil English 2. Kenapa? Karena English 1-nya tidak lulus. Ya, itu. Nah, contoh misalnya di semester ketiga jaringan komputer. Nah, ini cabangnya banyak ini. Ada administrasi server, ada sistem terdistribusi, ada jaringan komputer lanjut. Jadi jangan sampai teman-teman tidak lulus jaringan komputer. Karena kalau jaringan komputer tidak lulus, maka di semester 4 tidak boleh ngambil administrasi server, tidak boleh ngambil sistem terdistribusi, ya. Nah, ini kan sangat banyak waktu yang terbuang nanti, ya. Nah, kemudian di sini kita juga punya mata kuliah yang syaratnya adalah total SKS. Misalnya cyber security. Jadi teman-teman yang ingin belajar tentang cara hacking ya atau cara menyerang sebuah server, cara menyerang jaringan ya atau cara mengamankan ya. Sebenarnya kita mengajarkan cara mengamankan ya teman-teman, bukan menyerang. Nah, tapi dalam pengajarannya memang untuk mengamankan ya harus ada penyerangan. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar di sini, bisa menggunakan backtrack atau kali Linux, ya silahkan, ya di cyber security, ya cyber security. Nah, ini untuk menempuh mata kuliah cyber security, teman-teman harus menempuh
lebih dari 75 SKS. Nah, di bagian bawahnya ada 75, lebih dari 75. Berarti harus menempuh lebih dari 75 SKS. Ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat ke bawah, di bagian bawah ini ada mata kuliah yang ada bintang-bintangnya. Ya, ada bintang-bintangnya. Nah, inilah mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan yang tadi dibilang 9 SKS itu. Nah, teman-teman bisa memilih 9 SKS dari mata kuliah pilihan ini. Ya, ada bisnis berbasis teknologi, kemudian ada disaster recovery, ada jaringan telekomunikasi, cyber forensik, renewable energy, kemudian basis data lanjut, ya. Nah, ini semua teman-teman bisa pilih yang mana yang menarik bagi teman-teman, ya. Yang mana yang menarik bagi teman-teman. Nah, nanti isinya tentang apa, lebih detailnya nanti bisa diskusi dengan dosen pembimbingnya. Ya, teman ya. Nanti bisa diskusi dengan dosen pembimbingnya. Ya. Oke. Nah, di keterangan ini teman-teman bisa lihat, ya tolong dibaca di keterangan ini. Karena di keterangan ini ada mata kuliah yang memang ditawarkan di setiap semester. Artinya di semester ganjil ada, di semester genap juga ada. Ya. Di semester ganjil ada, di semester genap juga ada. Ya. Jadi ada mata-mata kuliahnya di sini eh, yang ditawarkan di 2 semester atau di semua semester. Ya. Kalau tidak ada di kota ini, berarti dia hanya ditawarkan di semester itu saja. Ya, di semester itu saja. Misalnya, eh, jaringan komputer mau diambil di semester 2, enggak boleh. Ya, adanya di semester 3. Tapi kalau mau diambil di semester 5, boleh. Karena semester 3 dan 5 sama-sama semester ganjil. Itu. Ya, teman-teman ya. Itu cara membaca pohon mata kuliah. Nah, kemudian nanti kuliah di Stiki selain mendapatkan ijazah setelah lulus, teman-teman juga nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya, sertifikat kompetensi. Jadi ada minimal 3 sertifikat kompetensi yang perlu dikumpulkan. Ya, yang perlu dikumpulkan di sini. Nah, di sini kebetulan kita sudah kerjasama dengan eh, lembaga penyelenggara sertifikasi, ya, untuk mengadakan sertifikasi. Ya. Nah, ini ada Adobe untuk yang DGM, ada MTA ini untuk yang TI dan SK, Android untuk yang TI dan SK, IC3 untuk yang TI dan SK, Accurate untuk yang akuntansi, ya, Mikrotik untuk yang SK, ya, bahasa Inggris, ya ini untuk semua, ya. Jadi ada 3 sertifikat kompetensi yang perlu dimiliki. Ada sertifikat kompetensi dasar, sertifikat kompetensi bidang, yang lagi satu adalah bahasa Inggris. Ya, misalnya teman-teman mengambil IC3 untuk yang kompetensi dasar. Nah, Mikrotik untuk yang kompetensi bidang, yang suka dengan jaringan. Ya, kemudian bahasa Inggris yang terakhir. Ya, nah selain di kampus teman-teman juga bisa mengambil sertifikasi dari luar. Ya, tentunya dengan syarat lembaga tersebut adalah resmi dan diakui. Ya, itu. Nah, tentunya dalam perkuliahan kita ada yang namanya aturan ya, peraturan akademik ya, teman-teman ya. Peraturan akademik. Jadi ada banyak sekali rules-nya, ada banyak sekali aturannya. Ya. Tapi yang utama dan yang paling penting adalah tentang plagiat atau mencontek ya, plagiarisme. Ya. Nah, ini adalah gambar contoh latar belakang dari tugas akhir yang dimiliki oleh kakak kelas sebelumnya. Yang sebelah kiri adalah tugas akhir eh, orang lain, yang di sebelah kanan adalah tugas akhir dirinya. Ya, dan ini mirip ya, hampir sama. Ya, sehingga dikategorikan sebagai plagiat. Nah, ini sangat tidak diizinkan. Ya, teman-teman, sangat tidak diizinkan. Mending teman-teman melakukan perubahan bahasa menggunakan bahasa sendiri. Ya, jangan di copy paste. Ya, copy paste. Walaupun teknologi ya copy paste itu cepat, tapi jangan dilakukan karena sekali lagi teman-teman adalah kaum intelektual,
kaum yang berpikir. Jadi mengubah kata-kata itu sangat penting untuk dilakukan. Kan itu tidak sulit seharusnya. Jangan sampai melakukan plagiat karena sanksinya lumayan berat. Ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini tolong diperhatikan ya, teman-teman ya. Jadi kita ada yang namanya fakta integritas. Jadi fakta integritasnya adalah sebagai lembar komitmen teman-teman ya, lembar komitmen teman-teman dalam kuliah di Stiki. Artinya untuk mengingatkan diri teman-teman, oh saya harus ngapain sih kuliah di Stiki, ngapain aja sih saya nanti kuliah di Stiki gitu. Nah ini di fakta integritas ini ditulis teman-teman. Nanti tolong diisi ya, nanti tolong diisi. Nah teman-teman, nah ini tolong dicatat ya teman-teman, di foto juga boleh. Ini alamatnya ada di sini ya. http://stiki-indonesia.ac.id/fakta integritas mahasiswa Stiki. Ya, nanti sudah dicatat ini ya teman-teman ya. Di foto juga boleh, nanti dikunjungi. Kemudian isinya apa sih? Nah, isinya ini teman-teman ya. Fakta integritas menyatakan tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Ya kan umum saja ya teman-teman ya. Tidak melakukan kecurangan dan pelanggaran aturan akademik. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada kekerasan fisik, pelanggaran susila, menjunjung tinggi nama baik dan citra Simeksikom Indonesia, tidak terlibat dalam penggunaan dan atau pengedaran narkoba atau sejenisnya, bersedia menerima sanksi apabila melanggar ketentuan. Ya, itu aja teman-teman ya. Jadi nanti setelah di-download, nah ini tentang IPK-nya aja sanggup menyelesaikan tahapan-tahapan studi. Ya IPK-nya ya jangan 2,0 ya teman-teman ya, harus 3 ya seperti yang saya bilang tadi ya. Harus 3. Walaupun di fakta integritas minimal 2,0, tapi saya inginnya teman-teman 3,0 ya minimal itu ya. Nah, nanti jangan lupa fakta integritasnya ditandatangani. Ya, teman-teman ya, ditandatangani di atas materai 6.000. Nah, kemudian setelah ditandatangani, di-scan dan dikumpulkan melalui link Google Classroom sesuai dengan arahan PJ masing-masing. Nah, nanti kan teman-teman di PKMB ini dapat PJ itu penanggung jawab kelas. Nah, nanti akan diinformasikan linknya. Ayo dikumpulkan fakta integritasnya di sini. Gitu. Nah, tolong dikumpulkan nanti. Ya, karena itu adalah penilaian ketuntasan teman-teman dalam mengikuti PKKMB. Ya, baik. Nah, ini kegiatan yudisium teman-teman ya, yudisium dan wisuda. Nah, tentang yudisium dan wisuda, di dalam 1 tahun kita menyelenggarakan 4 kali yudisium teman-teman. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman bisa lulus cepat. Wisuda kita laksanakan 2 kali, biasanya bulan Maret dan bulan Oktober. Ya, September, Oktober itu biasanya kita laksanakan wisuda. Ya. Nah, nanti teman-teman dapat ijazah seperti ini. Ya, ijazah, kemudian transkrip akademik yang memuat tentang nilai teman-teman. Jadi tolong sekali lagi nilainya yang bagus biar transkripnya ya enak dilihat ya. Nah, kemudian selain ijazah dan transkrip, teman-teman juga mendapatkan yang namanya surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Nah, SKPI ini penting ini teman-teman ya. Isinya tentang aktivitas teman-teman selama kuliah di Stiki. Misalnya ikut kompetisi dan menang juara lomba ya atau juara kompetisi, bisa ditulis di sini. Ikut kepanitiaan jadi koordinator atau ketua organisasi atau ketua panitia, bisa ditulis di sini teman-teman. Ya. Nah, tujuannya apa? Nanti ketika teman-teman melamar pekerjaan, nanti perusahaan akan melihat, oh ini tidak hanya aktif kuliah, tapi juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ya, nah itu tolong dipikirkan dari sekarang teman-teman ya, distrategikan.
distrategikan. Jangan sampai nanti SKPI-nya kosong, teman-teman. Ya, jangan sampai SKPI-nya kosong, tidak ada pengalaman kepanitiaan, tidak ada pengalaman organisasi. Nah, itu sangat sayang sekali. Padahal sudah ada slotnya di sana. Ya, sudah ada slotnya di sana. Jadi sering-seringlah ikut aktif di kegiatan. Apalagi anak SK, saya sering sekali menyarankan untuk ikut kegiatan di TI karena temannya lebih banyak. Ya, temannya lebih banyak. Kemudian kalau di SK kan cenderung banyak cowok. Nah, kalau di TI ya bisa cari kenalan cewek. Ya, nah itu ya. Jadi semakin banyak relasinya, teman-teman. Ya, semakin banyak relasinya. Nah, ke depan, ke depan itu tidak hanya diutamakan kepintaran, teman-teman. Tidak hanya diutamakan kepintaran. Teman-teman harus mampu berkolaborasi, ya, berkolaborasi. Nah, di TI itu ada 3 konsentrasi, ada DGM, ada KAB, ada MDI. Nah, itu teman-teman bisa ajak kolaborasi untuk membuat sesuatu, ya. Ya, itu. Nah, minimal misalnya gini, saya sering menyarankan teman-teman di SK itu agar bergaul dengan KAB, TI, kemudian DGM. Nah, tujuannya apa? Nah, kalau sudah kenal, kalau kalian sudah kenal teman-teman yang ada di KAB, di DGM, ya, nanti kalau misalnya lulus, ada lowongan pekerjaan tentang IT, ya, yang dihubungi siapa? Anda kan? Karena apa? Karena yang dikenal cuma Anda, gitu. Ya, Anda yang dikenal. Kalau kalian temenan cuma dengan orang-orang IT saja, ketika ada lowongan IT, ya dia dulu yang daftar gitu. Anda enggak diinformasikan gitu. Nah, itu gunanya kenapa kita perlu memilih teman tidak hanya di SK saja, tapi juga ke yang lain. Kalau bisa beda universitas, beda perguruan tinggi. Ya, semakin banyak teman, semakin banyak relasi, semakin baik. Ya. Nah, kemudian eh, mengenal karena di masa pandemi sekarang ya, masa COVID-19 ya, di mana aturan dari pemerintah eh, Kementerian Pendidikan atau biasa dikenal dengan Mas Menteri ya, Mas Menteri ini tidak mengizinkan perkuliahan dengan tatap muka. Jadi sebisa mungkin dilaksanakan secara online ya teman-teman ya. Padahal kita di sini gedungnya sudah disiapkan, kelasnya sudah dirapikan, labnya sudah bagus ya. Perangkat-perangkat kita lengkap semua teman-teman. Teman-teman kalau mau mikrotik, Cisco kita ada di sini. Ya, secara fisik ada teman-teman semua. Ya. Nah, tapi karena kondisi pandemi seperti ini, ya terpaksa kita harus kuliah online dulu. Mudah-mudahan setelah semester ini kita bisa kuliah secara tatap muka. Ya, jadi berdoa yang sering ya. Semoga perkuliahan teman-teman berikutnya bisa melalui tatap muka sehingga bisa mencoba langsung perangkat yang kita miliki. Nah, jadi tentang perkuliahan online, pengumuman lebih lanjutnya akan disampaikan melalui Telegram. Kan teman-teman sudah join ke Telegram kan? Nah, nanti pastikan kalau yang belum itu pastikan teman-teman sudah join. Ya, karena informasi akan disampaikan di sana. Nah, oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Ayo, ada pertanyaan? Silahkan. Saya open pertanyaannya. Ya, oke, sebentar saya baca chat dulu ya. Sorry, dari tadi gambarnya tidak kelihatan ya. Waduh.
Kalau ini kelihatan nggak gambarnya? Sekarang kelihatan nggak gambarnya? Sekarang kelihatan nggak gambarnya? Oke, kelihatan ya. Oke, saya ulangi di pohon mata kuliah ya. Di pohon mata kuliah saya ulangi ya. Kelihatan pohon mata kuliahnya? Kelihatan pohon mata kuliahnya? Oke. Yang ini sudah jelas ya? Saya ulang share. Jelas ya? Yang saya share sekarang jelas ya? Jelas. Jelas ya? Langsung zoom sendiri saja. Nanti kalau ditanya di zoom bisa enggak? Kalian bisa zoom sendiri. Diklik aja 2 kali, kalian bisa zoom. Ya. Oke. Nah, saya ulang menjelaskan ya untuk pohon mata kuliah. Oke. Nah, di pohon mata kuliah, di pohon mata kuliah, di bagian atas ini adalah semester 1 sampai semester 8. Di bawahnya ini adalah nama mata kuliahnya. Nah, pada kotak nama mata kuliah
dibagi 2 lagi. Ada bobot SKS di bawahnya. Ya. Jadi di sini ada bobot SKS-nya. Misalnya pendidikan kewarganegaraan, bobot SKS-nya 2 SKS. Ya. Nah, kemudian matematika 1 bobotnya 3 SKS. Ya. Algoritma dan struktur data di sini bobotnya 3 SKS, ya. Tapi di sini ada kurung lagi 2T, 1P. Artinya 2 teori, 1 praktikum. Jadi ada praktikumnya. Jadi yang ada 1P, 1P ini ada praktikumnya. Jadi selain kuliah di kelas, teman-teman juga nanti kuliahnya di lab, di laboratorium. Ya. Nah, misalnya di semester 2 ada basis data. Nah, 2T, 1P, ada teorinya 2 SKS, ada praktiknya 1 SKS. Ya. Nah, kemudian di sini ada tanda panah teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di mata kuliah itu ada tanda panah. Nah, misalnya di sini elektronika. Elektronika ini tanda panah ke mata kuliah sistem digital. Nah, artinya elektronika ini adalah mata kuliah syarat untuk sistem digital. Ya. Jadi kalau mata kuliah elektronika ini tidak lulus, nanti sistem digital di semester kedua tidak bisa diambil. Makanya pastikan lulus teman-teman ya yang ada tanda panah ini ya. Bukan yang ada tanda panah semuanya harus lulus ya teman-teman ya. Semuanya harus lulus. Tapi kalau memang mendesak sekali ya pastikan yang ada tanda panahnya harus lulus gitu. Kalau enggak nanti di semester berikutnya akan kesulitan mengambil mata kuliah. Nah, coba misalnya di sini algoritma dan struktur data. Di sini ada 2 panah loh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman enggak lulus enggak bisa ngambil kedua mata kuliahnya nanti. Ya. Itu jadi pastikan harus lulus. Ya. Nah, kemudian selain mata kuliah syarat dengan tanda panah, ada juga mata kuliah syarat dengan jumlah SKS. Contoh di sini adalah cyber security. Itu lebih dari 75 SKS. Baru bisa ngambil. Ya, kalau misalnya 70 atau 74 SKS gitu belum bisa ngambil. Ya. Internet of Things, ya. Ada lebih dari 75 SKS juga. Ya, itu. Kemudian di keterangan, nah di sini perlu dibaca teman-teman ya. Nanti di keterangan, di sini ada mata kuliah yang ditawarkan setiap semester. Nah, jadi tidak semua mata kuliah ada di setiap semester. Hanya beberapa mata kuliah saja yang tertulis di sini saja yang ada di setiap semester. Nah, nanti teman-teman rajin-rajin melihat di sini ya. Nah, kemudian yang ada tanda bintang seperti ini adalah mata kuliah pilihan. Teman-teman perlu memilih 9 SKS saja. Jangan semuanya. Kalau semuanya boleh saja, tapi tetap diakui yang 9 SKS saja. Ya misalnya teman-teman mau cari ilmunya, biar dapat semuanya, boleh silahkan. Tapi nanti diakui cuma 9 SKS saja. Ya. Atau teman-teman pilih semuanya, nanti nilainya yang jelek dibuang gitu misalnya, yang bagus-bagus saja ditaruh di transkripnya juga boleh. Ya, itu. Ya, itu saja teman-teman sedikit di apa namanya? Di pohon mata kuliah karena ini sangat penting sekali saya ajarkan cara membaca ya. Nah, kemudian saya mencoba menjawab dulu, silakan yang mau bertanya silakan di kolom chat. Kalau software engineering di SK, apakah jenis software atau programming language yang digunakan sama seperti di jurusan TI seperti Python, JS atau kita bisa memilih sendiri programming language-nya. Nah, untuk di SK kita mempelajari semua bahasa ini. Ya. Tapi yang perlu Anda ketahui adalah sarjana itu mempelajari konsep. Jadi apapun model bahasanya dia bisa mengadopsi nanti. Kalau sekarang baru ada Python JS, tidak tahu nanti lagi 4 tahun atau lagi 2 tahun ke depan ada bahasa pemrograman lain. Ya. Misalnya bahasa pemrograman apa? Kadal gitu misalnya. Ya, saya kemarin tidak diajarkan di Sticky bahasa pemrograman ini ya, tidak bisa seperti itu. Karena yang diajarkan adalah konsepnya. Secara konsep semua bahasa pemrograman sama. Ya, nah tapi di sini kita menggunakan Python. Ya, semester 1 awal kalian sudah dapat Python. Ya, JS itu sudah dapat di
pemrograman web. Ya, JavaScript. Nah, Python ini kenapa kita pakai Python? Karena Python lebih mudah diintegrasikan dengan hardware. Kalau kalian ingin buat robot yang bisa bergerak, nah biasanya pakai Python dan C++. Ya, itu. Kemudian selamat siang Pak, saya mau bertanya apakah bisa mengambil SKS saat libur semester Pak? Nah, libur semester ini maksudnya mungkin semester antara yang saya jelaskan tadi. Nah, di semester genap, liburan semester genap ini kan biasanya mencapai 3 bulan liburan. Nah, di semester genap ini ditawarkan semester antara. Kalian bisa mengambil mata kuliah di semester ini. Mau mengambil mata kuliah baru boleh, memperbaiki nilai mata kuliah yang sebelumnya juga bisa. Jadi bisa mempercepat kalian lulus. Ya, untuk mencari target 3,5 tahun ini sangat bisa sekali. Ya. Kemudian di Zoom bisa enggak Pak? Oh, sudah tadi ya. Eh, Pak izin bertanya, kalau ngambil sertifikasi boleh tidak sesuai prodi? Misalnya prodi SK mengambil sertifikasi Adobe. Tidak disarankan, ya. Kecuali syarat untuk sertifikasi di SK sudah terpenuhi. Misalnya, teman-teman sudah sertifikasi dasar, misalnya ngambil IC3 atau MTA. Teman-teman sudah sertifikasi mikrotik, teman-teman sudah sertifikasi bahasa Inggris. Nah, nanti yang keempat ini teman-teman mau ngambil Adobe, Accurate, CorelDRAW, bebas, silahkan. Tidak masalah. Gitu. Yang penting ada sertifikasi yang sudah ditempuh lebih dulu. Ya, gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Maaf Pak, bisa nggak ubah atau pindah jurusan misalnya dari SK ke TI? Bisa, sangat bisa sekali. Ya, bisa. SK ke TI, dari TI ke SK itu bisa. Ya, kalau pindah jurusan. Tapi ada aturannya. Kalau nggak salah 1 semester menempuh dulu. Ya. Nah, tapi yang perlu diingat, begitu kalau pindah jurusan itu kan mata kuliahnya berbeda, tidak sama mata kuliahnya. Nah, jadi mata kuliah yang tidak ada di jurusan tujuan itu akan dihapus sehingga mengulang lagi kuliah dari awal. Nah, itu yang perlu diingat. Ya, itu tidak akan diakui. Kalau yang sama bisa diakui, kalau yang berbeda tidak diakui. Seperti itu. Ada lagi? Ayo, silahkan bertanya. Pak di SK bisa ngapain aja kuliahnya gitu? Ya. Kalau kalian lihat di pohon mata kuliah, ya, mata kuliah apa aja sih yang dipelajari gitu, ya. Nah, kalau mata kuliah IT ya, tentang TI ya, kalian belajar tentang algoritma dan struktur data, pemrograman web. Di sini kalian belajar membuat web, ya. Membuat webnya itu tidak sekedar buat web ya, tapi webnya itu bisa digunakan untuk mengendalikan misalnya mengendalikan robot, ya. Kalian mau mengendalikan sepeda motor, ya, atau mau mengetahui suhu ruangan di kamar saya berapa gitu, ya, itu bisa. Kemudian praktikum pemrograman visual, ya menggunakan VB, Visual Basic, itu bisa di sini. Kemudian praktikum pemrograman web lanjut. Nah, di sini kalian melanjutkan apa yang kalian pelajari di pemrograman web yang sebelumnya. Kemudian Object Oriented Programming, ya OOP. Bagi yang suka pemrograman Android ada Mobile Programming, ya Mobile Programming. Misalnya kalau kalian ingin membuat, Pak saya ingin mengendalikan lampu kamar lewat suara gitu. Hidup lampu hidup gitu misalnya, atau lampu on. Nah itu berarti kalian pelajari ini Mobile Programming, sensor, ya embedded system, ya. Jadi di SK kita tidak hanya mempelajari pemrograman, tapi juga bagaimana mengintegrasikan aplikasi pemrograman dengan hardware. Ya, sehingga kita ada yang namanya sistem kendali, di sini ada Internet of Things, ya. Itu.
Nah, bagi Anda yang suka hacking, ya, menjadi hacker, kalian bisa tekun belajar di cyber security, ya. Cyber security dan cyber forensik kita punya di sini. Ya, cyber security, cyber forensik. Tapi cyber forensik ini pilihan. Yang wajib cyber security. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan ini? Maaf Pak, bisa nggak? Oke, Pak izin bertanya untuk organisasi mahasiswa yang cocok juga diambil oleh jurusan SK, apa ya Pak? Oh, kalau untuk organisasi kemahasiswaan bebas. Anda sukanya apa? Yang jelas Anda kan pasti masuk yang namanya himpunan mahasiswa. Anda pasti masuk di sana, entah sebagai pengurus, yang jelas jadi anggota wajib. Kalau untuk organisasi kemahasiswaan, kita ada beberapa UKM. Ada UKM robotik, software hardware, UKM jaringan dan open source, UKM musik, vokal, UKM bulu tangkis. Banyak sekali kita punya UKM. UKM body healthy juga yang suka nge-gym, yang suka otot-otot ya, membentuk otot kita juga punya, dan kita juga punya ruangan gym ya. Itu bisa, silakan masuk di sana. Karena kan di organisasi itu kalian berlatih cara berkomunikasi dengan manusia. Kalau di kelas kalian akan diajarkan cara berkomunikasi dengan komputer. Jadi biar bisa komunikasi dengan manusia ya kalian belajar di organisasi itu. Ya, kalian akan bertemu dengan berbagai macam permasalahan manusia di sana, bagaimana koordinasi dengan teman, bagaimana berkomunikasi dengan teman, bagaimana berkomunikasi dengan sponsor nanti kalau kalian mengadakan kegiatan, bagaimana membuat proposal, bagaimana menggali dana, ya. Nah, itu banyak kalian pelajari. Mana lagi pertanyaannya? Pak, misalkan ada lomba di luar kampus itu, perwakilan lombanya dipilih dengan cara apa? Kalian bisa mengajukan diri. Ya, saran saya ya tolong ajukan diri. Ya, misalnya ada lomba di kampus lain gitu misalnya. Ya, kalian punya informasinya ya tolong bisa langsung datang ke saya atau ke wakil ketua 3 bagian kemahasiswaan. Ya, sampaikan, Pak, saya mau ikut lomba ini gitu. Ya. Nah, itu pasti akan difasilitasi nanti, pasti akan dibantu, ya. Minta sarannya Pak, saya belum tahu sama sekali tentang sistem komputer, tapi saya tertarik. Saya minta solusi agar cepat paham atau tips-tipsnya. Nah, untuk Rian, ya, tipsnya hanya sederhana. Coba, kemudian tidak tahu bertanya. Itu saja. Ya, harus sering latihan. Harus sering latihan. Kalau pilot, ya, kalau pilot biasanya dihitung dari jam terbangnya. Ya, jam terbangnya dihitung. Nah, kalau programmer atau embedded engineer, ya sama, dari jam terbangnya juga. Berapa kali, kalau Anda misalnya suka pemrograman, berapa kali Anda melakukan program dalam satu hari? Berapa jam? Ya, dalam satu hari. Ya, caranya sederhana saja. Saya sering menyampaikan ke rekan-rekan mahasiswa. Kalau Anda suka buat program, dan Anda ingin belajar pemrograman, Anda buat saja program yang sederhana dulu. Kasih teman Anda yang punya usaha distro atau punya usaha laundry, ya, atau punya usaha jual beli gitu. Tolong dong pakai program saya gratis gitu. Gratis, jangan disuruh bayar. Kan Anda masih baru belajar. Nah, ketika misalnya dia sudah pakai, kemudian ada masalah, kan Anda dihubungi. Anda belajar itu, apa aja sih masalahnya dia gitu. Ya, kalau bisa dipakai selama 3 bulan saja atau 6 bulan saja, Anda sudah punya pengalaman banyak dalam membuat program. Nah, teman Anda itu bisa jadi lab Anda. Dia dapat program gratis, Anda dapat belajar pemrograman secara gratis. Ya, jadi saling membantu. Ya, kalau untuk Pak belajar jaringan caranya gimana? Sekarang simulasi sudah banyak sekali. Pakai tracer. Nah, jadi kalau yang jurusan SMK pasti tahu. Ya, pakai tracer, GNS3,
Nah, kalian bisa belajar dari sana. Topologinya kan ada banyak macam-macam. Nah, itu bisa dicoba-coba di sana, belajar dari sana. Ya, itu. Apakah ini belajarnya dari nol, Pak? Ya, ya. Anda akan diajarkan dari nol, dari tidak bisa. Ya, karena eh, dosen kita itu tergolong muda-muda, jadi pasti mengajarnya detail. Ya, dari nol kalian diajarkan. Tapi syaratnya satu, rajin bertanya. Ketika tidak paham, bertanya. Ya, jangan diam. Kalau diam nanti tidak tahu dosennya apakah paham atau tidak. Ya. Kemudian UKM e-sport ada Pak? Ada. Nih, ini yang lupa saya sebut tadi. Ada. Kita sering ngadain game. Ya, ya. Kalau kalau apa dulu namanya game, anak gamer ya. Kalau sekarang e-sport ya. Jadi sering sekali ngadakan kegiatan. Sering sekali ngadakan kegiatan. Ya, kebetulan pembinaannya adalah salah satu dosen SK. Nanti akan ketemu dengan kalian juga. Jadi yang suka nge-game ya silahkan main Dota, CS ya, PB silahkan ya. Pak, apakah nanti di SK kita disuruh buat perangkat lunak sendiri enggak? Ya, ya. Buat perangkat lunak, mengkomunikasikan perangkat lunak dan perangkat keras itu wajib. Ya, pasti akan diajarkan. Ya, tidak disuruh tapi diajarkan dulu. Setelah diajarkan baru diaplikasikan sendiri. Kan latihan dulu. Kalian kan dilatih dulu. Ya, setelah bisa ya baru diuji untuk membuat, diminta untuk membuat. Ya, itu. Kemudian untuk IG e-sportnya saya enggak apa loh. Coba nanti kalian cari ya, e-sport sticky gitu ya. E-sport sticky. Pak, apa saja yang harus disiapkan untuk prodi SK? Yang perlu Anda siapkan adalah semangat belajar yang tinggi. Itu saja. Ya. Cara cara belajar itu di perkuliahan itu lebih sederhana, Gus ya. Mencari tahu sendiri dulu di internet, tidak tahu tanya, itu aja. Tidak tahu tanya, apalagi secara online. Bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom, bisa komunikasi. Oh, kalau IG nggak bisa ya, email ya, email bisa. Jadi sangat bisa sekali. Atau telepon juga bisa. Nah, nanti kan diajarkan jam-jam berapa boleh bisa menelpon ya. Saran saya sih dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam lah. Ya. Lebih atau kurang dari itu jangan. Nah, itu kalau mau menelpon misalnya, ya. Atau janji dulu dengan dosennya. Pak, boleh saya telepon gitu. Ya, itu. Pak, apa saja yang harus disiapkan? Oke, sudah. Pak, apakah nanti di SK kita wajib belajar coding, Pak? Iya, Anda belajar coding. Ya, kan komputer kan, TI SK belajar coding sama. Ya, tapi tetap nanti akan dipandu. Nanti akan dipandu. Ya, DGM pun belajar coding loh ya. Kalian buat animasi 3D itu coding juga. Akuntansi ada juga. Jadi semua sebenarnya ada codingnya. Pak, apakah nanti di SK kita wajib belajar coding? Sudah. Pak, UKM game developing, developnya game mobile. Apa PC saja? Game mobile. Ya, kan kita ada mata kuliah mobile programming. Game mobile. Ya, jadi kalian mau buat game berbasis mobile itu bisa. Ya. Pak, di SK kita lebih sering praktek atau mencatat? Hampir tidak pernah mencatat. Hampir tidak pernah mencatat. Ya. Kita lebih sering menggunakan alat. Ya. Makanya nanti semoga kita bisa tatap muka segera. Kita sudah siapkan lab untuk praktikum yang sudah dilengkapi dengan alat-alat. Ya, di mana nanti mahasiswa bisa satu mahasiswa pakai mikrotik, ya, pakai Cisco,
Cisco perangkat switch-nya kita sudah punya. Kalau biasanya kita hanya pakai tracer, ya di sini kita sudah punya hardware-nya. Jadi teman-teman bisa lihat hardware-nya, tidak hanya melihat pakai tracer saja. Ya, mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka sehingga kita bisa ketemu cepat dengan alat-alat kita. Ya, karena kita sudah beli, jadi ya biar bisa dipakai. Karena kalau nggak dipakai takutnya rusak nanti. Ya, kita sudah siapkan untuk itu. Nah, terus dosen SK ada berapa, Pak? Nah, ini kalian gampang sekali mencari dosen. Dosen SK ada 20. Ya, dosen SK ada 20. Ya. Apa lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya? Nanti mungkin akan dikenalkan dosen-dosen di SK, ya. Nanti akan dikenalkan dosen-dosennya siapa saja, ya. Tapi yang perlu diingat adalah walaupun secara jumlah 20, tapi kalian akan diajarkan oleh dosen TI di beberapa mata kuliah. Ya. Yang 20 ini adalah yang nanti membimbing kalian. Membimbing tugas akhir, membimbing skripsi gitu. Tapi secara program ya ngambilnya dari dosen TI. Ya, dosen SK bidangnya macam-macam. Ya, bidangnya macam-macam. Dan mata kuliahnya banyak sehingga tidak bisa dihandle sendiri. Jadi ngambil biasanya kewirausahaan ngambil dari TI. Pemrograman, mobile, ya. Dosen SK sedikit, jumlahnya banyak, kita ngambil dari TI beberapa. Ya. Kalau yang tidak mempunyai komputer atau PC, bagaimana cara praktek dari rumah? Nah, ini sebuah masalah ini sebenarnya, ya. Tapi coba Anda dekati teman dulu atau keluarga atau tetangga yang punya komputer yang bisa digunakan, ya, yang bisa digunakan. Nah, nanti masalah ini mungkin saya akan saya akan informasikan ke atasan bagaimana cara menangani. Ya, tapi untuk saat ini kalian bisa meminjam dulu di tetangga atau keluarga terdekat yang punya, ya. Mumpung masih semester 1 dan mudah-mudahan nanti di semester 2 kalian bisa praktik secara tatap muka. Ya, praktek secara tatap muka. Karena di semester 1 juga mata kuliahnya sedikit yang praktek, tidak banyak. Ya. Pak, apa perbedaan paling menonjol dari SK dengan TI? Kalau SK kalau TI belajar software. Kalau SK belajar software dan hardware. Integrasi software dan hardware. Ya, ada hardware-nya. Ya. Jadi software pemrograman kalian pelajari, hardware-nya juga. Ya, kalau kalian contohnya gini. Misalnya di pemerintah mau menerapkan teknologi cerdas untuk pengendalian lampu. Jadi biar bisa lampunya itu dimatikan lewat aplikasi web gitu. Biar enggak mati lampu di saklarnya satu-satu. Nah, itu di SK kalian belajar itu. Ya. Pak, kalau buat webnya saja di SK bisa enggak? Bisa, orang buat mengendalikan lampu aja bisa, apalagi buat webnya tok kan lebih bisa. Ya kan? Karena kalian juga belajar bahasa pemrograman. Ya. Bisa pakai laptop aja nggak Pak jika ada komputer? Bentar. Bisa pakai laptop aja nggak Pak jika nggak ada komputer? Bisa, bisa. Pakai laptop bisa. Ya. Jadi tidak harus menggunakan komputer. Kalau yang hanya punya laptop saja bagaimana Pak? Iya sangat bisa laptop ya. Laptop bisa. Bisa sekali untuk kuliah online itu menggunakan laptop bisa.
Sama aja sih laptop komputer, cuma bedanya laptop bisa dibawa kemana-mana. Ya, oke. Good, benar. Maaf Pak, jika out of topic, saya mau bertanya, soalnya saya penasaran. Kemanakah perginya file jika sudah dihapus? Maksudnya ini file yang di hard disk. Nah, file yang di hard disk, nah mungkin saya jawab ya, sebenarnya tidak ada hubungannya ya. Tadi dia bilang juga OT. Nah, file yang di hard disk itu ketika dihapus sebenarnya tidak pergi kemana-mana. Dia masih ada di dalam hard disk. Hanya saja dia tidak dipegang oleh siapa-siapa sehingga dia dideteksi jumlah filenya 0. Nah, buktinya ketika kalian melakukan recovery atau back data, datanya masih bisa dipanggil. Hanya saja namanya kadang tidak sama. Nah, itu kenapa hard disknya datanya itu sebenarnya masih tersimpan di hard disk. Hanya saja tidak kelihatan di Windows Explorer-nya. Ya, datanya itu masih ada sebenarnya. Nah, cuma dia tidak dipegang oleh apa-apa. Jadi ketika nanti mau di recovery, data itu akan kembali. Cuma bentuknya nama filenya tidak sama seperti yang dulu. Dengan syarat dia belum ditimpa oleh data yang lain. Itu ya. Nanti lebih detailnya kalian akan dapat di kuliah kenapa bisa begitu. Ya. Oke. Oke, saya rasa sudah semua pertanyaannya saya jawab ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di Stiki Indonesia ya, khususnya di program studi sistem komputer ya. Nanti kalian akan lebih lebih banyak bertemu ya, kan kalian sering akan ketemu dengan saya ya. Kemudian nanti ketika ada pertanyaan tentang akademik karena belum mendapatkan PA, dosen PA, kalian boleh komunikasi dengan saya ya. Jika ada pertanyaan, nah kalian juga bisa langsung diskusi dengan saya langsung. Ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu dia tadi penyampaian materi akademik sistem komputer yang dibawakan oleh Bapak Budha. Sudah cukup lengkap dan jelas ya. Untuk Bapak Budha, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi kepada mahasiswa baru? Sudah Putri, sudah. Udah bisa saya tutup ya Bapak? Nggih, silakan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Budha Hartawan atas paparannya yang dapat menambah wawasan kita semua. Baiklah hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budha selaku pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan PKKMB Stiki tahun 2020-2021 yang dilaksanakan secara online kali ini. Akhir kata, saya Komang Putri Arista Dewi selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara lainnya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Bye. Selamat siang.